Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ahbabi, hafizakumullah. الطلبة، نواصل ما قرأنا من مقدمة الشارح. قال مصنفه رحمه الله: ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته وتعلقت بها حكمته حيث خلق للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم لم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها. وخص بالمؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. Wa yu'minun, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah beriman bil qadari kullihi, dengan semua takdir. Wa anna jami'a a'malil ibad, dan sungguh seluruh amal-amal hamba, khairiha wa syarriha, yang baik maupun yang buruk, qad ahata biha ilmullah, telah diliputi oleh ilmu Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah. Allah mengetahui seluruh amal hamba, yang baik maupun yang buruk, yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Wajara biha qalamuhu, dan telah berlaku padanya qalam Allah, maksudnya semuanya sudah dicatat oleh Allah Rabbul Alamin. Wa nafadhat fiha masyiatuhu, dan berlaku padanya kehendak Allah, artinya semua perbuatan hamba dikehendaki oleh Allah. Wa ta'allaqat biha hikmatuhu, dan seluruh amal hamba itu terkait padanya hikmah Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan amal-amal hamba itu sesuai dengan hikmah Allah. Allah tepat dalam meletakkan seluruh perbuatan-perbuatan hamba dan dalam menciptakan seluruh perbuatan hamba. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Justru Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu diantara makna hikmah. Haitsu, dimana haitsu khalaqa lil ibad, dimana Allah menciptakan bagi para hamba qudratan wa iradatan. Qudrah, kemampuan, wa iradatan, dan kehendak. Kemampuan untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Taqa'u biha aqwaluhum wa af'aluhum. Dengan kemampuan dan kehendak itu, ucapan juga perbuatan mereka terjadi. Taqa' di sini terjadi bihasabi masyiatihim, sesuai dengan kehendak mereka. Lam yujbirhum ala syai',
Allah tidak memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Bal mukhtarina laha, bahkan mereka memiliki pilihan. Pilihan untuk melakukan baik, pilihan untuk melakukan keburukan. Pilihan untuk makan atau tidak makan. Pilihan untuk minum atau tidak minum. Wa khassa al-mu'minin, hanya saja Allah memberikan kekhususan bagi orang-orang beriman. Apa? Bi an habbaba ilaihimul iman, Allah memberikan kecintaan kepada mereka terhadap keimanan, wa zayyanahu fi qulubihim, dan menjadikannya indah dalam hati mereka. Wa qarraha ilaihimul kufra, dan menjadikan mereka benci akan kekufuran. Wal fusuqa, dan kefasikan, dosa-dosa besar. Wal isyana, dan kemaksiatan. Bi'adlihi, dengan keadilan. Wa hikmatihi, dan bijaksananya Allah. Jadi dalam poin ini, para santri sekalian, penulis membahas tentang iman kepada takdir. Dan yang dimaksud dengan takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala sesuatu pada waktu yang telah berlalu. Jadi sudah berlalu. Dari dulu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hal itu semua. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir juga ilmu Allah bahwa hal itu akan terjadi pada waktu-waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui dengan bentuk-bentuknya secara khusus. Pada waktu tertentu dan dalam bentuknya secara khusus. Artinya akan begini, akan begitu. Secara rinci Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Dan semuanya terjadi sesuai dengan tentunya tadi takdir dan penciptaan Allah. Jadi dari definisi yang tadi Ustaz sampaikan ini, takdir itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu. Yakni kita meyakini atau mengimani kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu secara umum maupun rinci. Mengetahui sesuatu yang telah berlalu, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan.
Tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Al-Lauhul Mahfuz. Jadi yang pertama, tingkatan takdir yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Yani kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Karena itu tadi dalam surah Al-An'am Allah berfirman, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering illa fi kitabim mubin, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim bersabda, kataballahu maqadira khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk pada 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menulis takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan khalaqa maqadir, tapi kataballahu maqadir. Allah menuliskan takdir-takdir makhluk. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Kita meyakini bahwa segala sesuatu tidak akan pernah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan perbuatan Allah tentunya maupun perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ayat 28-29 berfirman, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Wa ma tasyaun illa ay yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah pun berkehendak. Yang keempat adalah al-khalqu, yakni kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Jadi itulah tingkatan-tingkatan maratibul qadar. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalqu. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwa wa anna jami'a a'malil ibad khairiha wa syarriha, seluruh amal hamba yang baik maupun yang buruk qad ahata biha ilmullah, itu tidak akan keluar dari ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Wa jara biha qalamuhu, Allah sudah menulisnya. Wa nafadat biha masyiatuhu, Allah pun berkehendak untuk hal itu semua. Kemudian wa ta'allaqat biha hikmatuhu, semua ciptaan Allah itu sesuai dengan hikmahnya. Allah Maha Adil dalam semua ciptaannya. Allah Maha Bijaksana dalam semua ciptaannya. Haitsu khalaqa lil ibadi qudratan wa iradah. Allah menciptakan kemampuan dan kehendak. Kemampuan untuk sholat, kehendak untuk sholat. Karena itu taqau biha aqwaluhum wa af'aluhum bihasabi masyiatihim. Semua perbuatan dan
perkataan manusia terjadi sesuai kehendak mereka. Allah tidak memaksanya. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya semua kebaikan yang kita lakukan itu berdasarkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri sekalian, inilah materi yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bisa difahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.